Halo semua, berjumpa lagi bersama saya Hairul. Kali ini saya akan mereview satu film yang berjudul Kuyang, Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai. Film yang disutradarai oleh Yongki Ongestu dan diproduksi oleh Aignema Pictures dan diperankan oleh Dimas Aditya yang berperan sebagai Bimo, Alisa Abidin yang berperan sebagai Sri Atun, Putri Ayunda sebagai Mina Uwe, Eli Deluthan sebagai Tambi Nyai, Toto Rasiti sebagai Kasno, dan para bintang pemain lainnya. Film ini merupakan film yang diangkat dari sebuah novel berjudul Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai, karya Ahmad Ben Bella. Awal cerita memperlihatkan Bimo dan Sri Atun ingin bersiap-siap berangkat ke pedalaman Kalimantan, tepatnya di desa Muara Tapa. Pada saat itu, Bimo dan Sri Atun dijemput oleh dua pemuda menggunakan mobil. Tujuan utama Bimo pergi ke desa itu ingin bekerja sebagai guru PNS di sana dan juga memperbaiki kebutuhan ekonomi keluarganya. Alasan kuat membuat Sri Atun ikut menemani suaminya bekerja karena ia tidak mau terulang lagi kejadian di masa lalu di mana Bimo pernah berselingkuh. Saat dalam perjalanan menuju desa itu, Sri Atun mulai mendapatkan gangguan di mana dia melihat bayangan-bayangan kepala terbang dari jendela mobil. Melihat kejadian yang dialami pada Sri Atun, Bimo merasa panik. Sedangkan kedua sopir seperti tidak tahu apa-apa, padahal mereka mengetahui hal yang dialami oleh Sri Atun. Setelah melalui perjalanan yang teramat panjang, akhirnya mereka sampai di desa Muara Tapa. Pada saat itu mereka bertemu dengan dua warga asli desa itu. Mereka adalah Ampong dan Tingen. Mereka pun menempuh perjalanan tambahan dengan menggunakan perahu kayu untuk sampai di desa itu. Setelah mengantar Bimo dan Sri Atun sampai di Muara Tapa, Ampong pun langsung pamit untuk melanjutkan perjalanannya ke kecamatan. Dari pintu desa menuju ke sekolahan sangat jauh, harus menempuh perjalanan yang lumayan panjang lagi. Setelah mereka sampai di sekolahan, mereka pun disambut oleh kepala sekolah yang bernama Pak Kasno. Pak Kasno sangat senang dengan kedatangan mereka karena desa itu sangat membutuhkan tenaga pengajar. Pak Kasno pun menjelaskan murid di sekolah itu sangatlah sedikit karena anak-anak di desa itu banyak meninggal dunia setelah terkena wabah penyakit pasca banjir di desa itu. Setelah berbincang dan banyak penjelasan yang diberikan oleh Pak Kasno, akhirnya mereka pun diajak melihat rumah mereka yang akan ditinggalkan mereka selama mereka berada di desa itu. Pada saat malam harinya, tiba-tiba Pak Kasno dan yang lainnya pun makan malam bersama di rumah Bimo. Pada saat itu, Sri Atun yang sedang mencuci piring di dapur melihat buah alpokat bergelinding ke arahnya. Saat ingin mengambil buah alpokat itu, tanpa ia sadari, Sri Atun pun di belakangnya terdapat sosok Kuyang yang sedang melihatinya dari arah jendela. Pada saat itu, Bimo bercerita kepada Pak Kasno, saat berjalan menuju ke sekolahan, ia dan istrinya sempat didatangi sepasang kakek dan nenek. Ia pun bertanya siapa kedua orang tua itu. Pak Kasno pun menjawab mereka adalah sesepuh di desa itu. Mereka berdua bernama Tambe Nyai dan Bue Alang. Mereka merupakan sepasang suami istri. Mereka berdua dijauhi oleh warga desa itu karena mereka menganggap Tambe Nyai menganut ilmu hitam. Hal itulah yang membuat desa itu terkena bencana besar. Terjadinya banjir di desa itu. Warga menyalahkan Tambe Nyai penyebab atas kematian anak-anak di desa itu. Malam ketika mereka tidur, Bimo mendengar suara ketukan. Ia beranjak mengecek sumber suara itu. Setelah dicek, ternyata itu adalah Tambe Nyai. Pada saat itu, Tambe Nyai langsung mengecek dan memegang perut Sri Atun. Tanpa berkata apa-apa pun, Tambe Nyai pada saat itu langsung pergi dari rumah Bimo.
Keesokan harinya, Bimo yang pada saat itu bertemu dengan Pak Kasno lalu menceritakan kejadian itu kepada Pak Kasno. Pak Kasno pun berkata jika Tambe Nyai selalu melakukan itu kepada warga yang baru tak saja datang ke desa itu. Pak Kasno pun berkata jika Sri Atun dan Bimo jangan memikirkan hal itu. Hari pertama Bimo dan Sri Atun mengajar di sekolahan itu, pada saat itu mereka langsung berkenalan kepada 7 murid di sekolahan itu. Murid di sana pun kompak memakai gelang di tangan mereka masing-masing. Namun itu bukanlah gelang biasa, melainkan sebuah jimat yang diberi nama Basan, agar anak-anak terlindungi dari gangguan makhluk halus. Pada saat mengajar di kelas, Sri Atun mendapatkan tugas mengajar bahasa Inggris. Pada saat itu dia sedang mengajar murid kelas 5 yang berjumlah 3 orang, karena keempat anak lainnya masih berada di kelas 4. Keanehan mulai dirasakan Sri Atun, di mana ia merasakan di dalam kelas itu terdapat banyak sekali anak-anak, namun ia melihat wajah anak-anak itu dengan sangat seram dan sudah pucat. Pada saat itu Sri Atun pun tersadar ketika salah satu anak murid itu memanggilnya. Murid itu pun memberikan sebuah jimat kepada Sri Atun dan ia pun menggantung jimat itu ke jendela rumahnya. Keesokan harinya di sekolah, saat Bimo dan Sri Atun duduk di teras sekolah saat sedang memperhatikan anak-anak yang sedang bermain di luar kelas, datanglah seorang anak yang bernama Hajam menghampiri Sri Atun. Ia pun memberikan jimat lagi kepada Sri Atun. Terlihat pula Tambe Nyai sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Beberapa saat kemudian terdengar suara teriakan anak dari dalam kelas. Ternyata itu murid bernama Mayang. Tubuhnya ditarik ke atap sekolah sampai berlumuran darah. Pada saat hendak menolong Mayang, suara teriakan pun terdengar di kelas sebelah, yang mana suara teriakan itu terdengar seperti suara Sri Atun yang berasal dari kelas sebelah. Sri Atun sangat ketakutan karena ia melihat Mayang yang tiba-tiba berada di dalam kelas itu dalam keadaan kesurupan. Terlihat juga banyak hantu anak-anak di belakang Mayang. Hantu anak-anak itu menunjuk ke arah perut Sri Atun dan meminta untuk membukanya. Bimo melihat mereka dari jendela, namun mereka tidak bisa membuka pintu sekolah. Akhirnya pun pintu sekolah itu dapat dibuka dengan keadaan Mayang dan Sri Atun sudah pingsan berdua. Pada saat itu Sri Atun yang tersadar mengatakan jika perutnya sangat sakit. Lalu tak lama kemudian Sri Atun pun pingsan kembali. Keesokan harinya, Pak Kasno dan Sehan datang ke rumah Bimo untuk mengajak Sri Atun datang ke rumah Pak Kades, karena di sana sudah ada orang pintar yang sedang menunggu untuk mengobati Sri Atun. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah kepala desa. Ternyata benar, di sana sudah ada orang pintar bernama Minawe. Minawe segera memegang tangan Sri Atun. Ia pun merasakan jika saat ini Sri tengah hamil. Di saat senang dengan kabar gembira itu, Minawe mulai menjelaskan jika di desa itu ada satu warga yang menganut ilmu hitam. Dia pun sudah sangat lama menunggu seorang perempuan hamil datang dari desa seberang. Ternyata perempuan yang ditunggu-tunggu itu adalah Sri Atun. Dia ingin bayi dalam kandungan Sri Atun untuk menjadikannya sebagai tumbal kekuatan ilmu hitamnya. Mendengar penjelasan dari Minawe, Sri Atun dan Bimo pun sangat ketakutan. Mereka tidak mau calon anak mereka celaka. Tapi saat itu mereka masih bisa beruntung dan bernapas lega karena Minawe siap membantu mereka untuk menghadapi kuyang itu. Pada saat itu Minawe yang dibantu oleh Apong meminta Apong untuk merebus sebuah daun untuk diminumkan kepada Sri Atun. Pada saat itu langit tiba-tiba berubah menjadi gelap dan suasana pun menjadi mencekam, di mana pada saat itu Sri Atun ingin kerasukan. Akhirnya dengan
kekuatan Minakwe, dia memberikan segelas air yang rebusan dari daun itu. Akhirnya Sri Atun pada saat itu tenang. Pada saat itu, warga sekitar sangat ketakutan atas kejadian yang dialami oleh Sri Atun. Mereka pun percaya bahwa teror ilmu hitam yang dialami oleh Sri Atun merupakan ulah dari Tambe Nyai. Mereka yakin penganut ilmu hitam itu adalah Tambe Nyai dan dia sering berubah menjadi sosok kuyang. Warga meminta Pak Kades untuk melenjapkan Tambe Nyai pada saat itu. Mereka ingin desa mereka kembali tenang dan damai seperti semula. Pada saat itu, warga sekitar ingin menyerang dan meniat membunuh Tambe Nyai dengan cara menyerang badan Tambe Nyai supaya Tambe Nyai lenyap dari muka bumi ini. Pada saat itu, Pak Kades dan beberapa warga datang ke rumah Tambe Nyai. Ternyata pada saat itu, Tambe Nyai sudah tidak ada di rumah. Rumah Tambe Nyai sangatlah gelap dan tidak ada siapapun di rumah itu. Pada saat itu, Pak Karno yang sedang mengantarkan Bimo dan Sri Atun pulang dari rumah Pak Kades. Lalu pada saat itu datanglah Pak Tingen. Pak Tingen menghampiri mereka. Pak Tingen bertanya, mengapa siang tadi Mayang kerasukan di sekolah? Padahal ia sudah memasang pagar goib di halaman sekolah itu dengan tujuan agar anak-anak tidak terserang dari ilmu hitam dan mereka terlindungi di dalam kelas itu. Pak Kirno pun meminta maaf jika pagar yang dibuat oleh Tingen pada waktu itu tidak sengaja ia melepasnya karena jimat yang dikasih oleh Tingen seperti daun. Tapi pada saat itu Pak Tingen masih merasa heran dan aneh atas apa yang terjadi oleh Mayang. Padahal Pak Tingen sudah memberi semua anak-anak itu jimat yang mereka pakai di tangan mereka. Apa penyebab mereka masih bisa diganggu oleh ilmu hitam? Mendengar hal itu, datanglah Bimo. Ia meminta bantuan kepada Pak Tingen untuk memberikannya jimat untuk melindungi istrinya dari gangguan kuyang. Tapi sayangnya pada saat itu, Pak Tingen sudah tidak memiliki lagi jimat untuk penangkal kuyang itu. Karena semua jimat yang dia buat telah dibagikan kepada anak-anak murid di sekolah itu. Itulah membuat dia aneh apa yang penyebab terjadinya anak-anak itu masih bisa diganggu oleh ilmu hitam. Padahal dia sudah memberikan jimat untuk penangkal dan pelindung kepada anak-anak itu. Pada saat itu di kantong celana Pak Tingen pun hanya ada sebuah rambut. Ternyata rambut itu adalah rambut kuyang. Pak Tingen selalu menyimpan rambut itu yang mana ia temukan di atas kasur setelah kuyang membunuh anak serta istrinya pada saat itu. Setelah kematian anak dan istrinya, Pak Tingen sangat geram dan terus mencari sosok kuyang yang telah membunuh anak dan istrinya. Mendengar cerita itu, Bimo langsung mengemas barang-barang ia ingin pergi dari desa itu. Dia tidak ingin terjadi hal-hal buruk kepada Sri Atun dan calon bayi mereka. Pada saat Bimo berniat ingin pergi dari desa itu, datanglah Pak Tingen ke rumah Bimo. Pak Tingen berkata bahwa Bimo tidak bisa pergi malam itu karena pengemudi perahu tidak akan berani pergi keluar dari desa itu pada malam hari. Bimo pun harus keluar dari desa itu pada pagi hari karena pada malam hari kuyang di tempat itu berkeliaran. Pak Tingen pun pada saat itu berkata agar Sri Atun teraman dan terlindungi dari gangguan goib kuyang, ia akan memasang pagar pelindung di rumah Sri Atun dan Bimo agar sosok kuyang itu tidak bisa masuk ke rumah mereka. Pada saat itu, rumah mereka sudah dipasangi pagar goib penangkal dari kuyang oleh Pak Tingen. Malam pun semakin larut. Bimo pada saat itu sedang tidur. Teror kuyang pun mulai menghantui mereka berdua. Awalnya Bimo mendengar suara ketukan pada jendela. Lama-kelamaan suara itu semakin dekat dan semakin terdengar sangat keras, hingga terdengar ada dentuman hebat di atas atap rumah mereka. Pada saat itu, mendengar suara dentuman dan suara kebisingan yang terjadi di atap rumah mereka, Sri Atun sangat ketakutan. Bimo pun pada saat itu berusaha untuk menenangkan Sri Atun. Kemudian dari arah jendela, mereka berdua melihat ada sesosok kuyang yang melintas dengan sangat cepat.
Mereka pada saat itu melihat kuyang itu seperti sedang berkelahi dengan sesuatu. Lalu suara kuyang itu menjerit sangat keras. Mungkin kuyang itu mengalami kekalahan pada saat pertengkaran itu. Keesokan harinya pun, pagi pun telah tiba. Bimo dan Sri Atun bergegas menuju dermaga untuk keluar dari desa itu. Tapi ternyata pagi itu dermaga mereka lewati sudah terbakar oleh api yang sangat besar. Salah satu warga menjadi saksi jika dermaganya sangat terbakar oleh seorang misterius yang ditutupi mukanya. Hal itu membuat Bimo dan Sri Atun tidak dapat keluar dari desa itu. Untuk sementara waktu, Sri Atun melihat Tambe Nyai dari kejauhan yang selalu memperhatikannya. Tidak berselang lama, Bimo pun mulai sadar jika Sri menghilang. Di saat itu Bimo sangat panik. Ketika terjadi kesurupan masak, Bimo berlari menuju rumah berusaha mencari Sri Atun. Ia pun terus mencari sampai ke sekolah, namun Sri Atun tak kunjung ditemukan. Lalu Bimo melihat Mayang. Ternyata Mayang tahu di mana Sri Atun berada. Mayang menunjuk ke arah semak-semak yang berada di belakang sekolah. Di sana Bimo pun menemukan selendang istrinya. Kemudian ada sebuah gelang juga di sana. Ternyata gelang yang ditemukan oleh Bimo adalah milik seorang warga desa yang di sana bernama Ampong. Rumah Ampong berada di sekitar wilayah dermaga. Bimo pun langsung menuju ke sana. Sebelum itu ia bertemu dengan Minakwe yang sedang menolong warga dari kesurupan massal. Pada saat itu, Bimo pun telah sampai di rumah Ampong. Ia memaksa ingin masuk ke dalam rumah Ampong karena ia yakin istrinya pada saat ini sedang berada di rumah Ampong. Namun perdebatan pun terjadi antara mereka berdua. Ampong yang tidak setuju atas pernyataan yang dibuat oleh Bimo, ia pun pada saat itu ingin menebas Bimo dengan sebuah parang. Syukurlah pada saat itu Pak Kasno datang dan melerai pertikaian yang terjadi kepada mereka. Lalu pada saat itu datanglah Minakwe yang memarahi mereka berdua. Karena saat ini tengah ada perempuan hamil yang hilang, mereka masih sempat-sempatnya untuk berkelahi. Pada saat itu warga pun bertanya kepada Bimo, atas dasar apa Bimo menuduh Ampong yang telah menculik istrinya. Lalu Bimo mengeluarkan gelang itu, tapi ternyata itu bukanlah milik Ampong, karena gelang Ampong masih ada di rumahnya. Bimo seketika ingat jika pada saat itu dia pernah melihat Pak Tingen mempunyai gelang itu juga. Mendengar nama Tingen, Minakwe berkata jika Pak Tingen merupakan pengikut Tambeng Nyai. Pasti Sri Atun telah diculik oleh mereka, karena Tambe Nyai mengincar bayi merah yang berada di kandungan Sri Atun untuk melengkapi ilmu hitamnya. Tetapi saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk menyalahkan orang lain. Yang lebih penting mereka harus segera menemukan Sri Atun. Pada saat itu Minakwe segera melakukan ritual di tempat terakhir kali Sri Atun menghilang, yaitu semak-semak belakang sekolahan. Di sana ia pun mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu menyuruh mereka agar mencari Sri Atun di dalam hutan. Pada malam hari, saat itu mereka melihat ada kuyang menyerupai Tambe Nyai sedang terbang. Secara cepat Minakwe mencuru semua warga untuk mengikuti kuyang Tambe Nyai. Saat itu akhirnya Bimo pun menemukan istrinya sedang tidak sadar diri di balik sebuah pohon. Sri Atun segera dibawa ke rumah Minakwe. Karena pengaruh Tambe Nyai mulai menguasai tubuh Minakwe, kekhawatiran jika tidak ditangani dengan cepat, maka Sri Atun tidak akan selamat. Lalu Minakwe merasa Tambe Nyai mengetahui bahwa mereka ada di sini. Minakwe meminta Bimo segera masuk ke dalam rumahnya, lalu meminta warga yang lain untuk segera pulang dan kunci pintu rapat-rapat. Minakwe segera melakukan ritual pembersihan diri kepada Sri Atun, supaya pengaruh Tambe Nyai di tubuh Sri Atun dapat menghilang. Lalu terdengar suara teriakan yang Tambe Nyai saat itu mengintip dari celah rumah. Melihat secara langsung sosoknya Tambe Nyai tersebut, para warga sudah sangat resah dengan ilmu hitam Tambe Nyai. Mereka meminta Pak Kades untuk bertindak sesuai dengan apa yang telah diperbuat oleh Tambe Nyai dan juga suaminya. Pada saat itu Minakwe berkata hanya Bimolah yang dapat melenyapkan kepala dan tubuh Tambe Nyai. Saat itu sedang terlepas. Bimo pun harus menusukkan
mandau itu ke badan Tambe Nyai supaya ia bisa lenyap. Bimo pun diantar oleh Pak Kades dan Pak Kasno ke tempat persembunyian Tambe Nyai. Sesampainya di sana, Bimo hendak menyerang seketika tubuh mereka menjadi kaku. Di saat itu Bu Alang pun menjelaskan jika mereka semua sudah tertipu. Di desa itu bukan hanya Tambe Nyai yang memiliki kekuatan ilmu hitam kuyang, tetapi Minakwe juga mempunyai kekuatan itu. Tambe Nyai segera berubah menjadi kuyang, terlihat kepalanya lepas dari tubuhnya. Tambe Nyai berkata kepada Bimo jika Minakwe menginginkan bayi di dalam perut istrinya supaya ia bisa menjadi iblis yang seutuhnya. Sementara itu selama ini ia hanya berusaha untuk melindungi istri Bimo dari Minakwe. Di sisi lain, akhirnya Tambe Nyai yang selama ini menghilang muncul juga. Ternyata warga telah salah paham saat kemarin yang sebenarnya Tingen berusaha menyelamatkan Sri Atun yang diculik oleh Minakwe, sehingga gelangnya terjatuh. Saat itu Tingen juga sudah tahu Minakwe adalah kuyang, karena ia pun punya rambut Minakwe yang saat dulu memangsa istri dan anaknya. Jika tidak percaya, Tingen menyuruh Ampong mengintip ke rumah untuk melihat sosok asli. Tiba-tiba Minakwe di sebelah Ampong lalu menusukkan lehernya, sementara Tingen tubuhnya dibuat kaku dan tidak bisa bergerak. Pada saat itu Bimo yang sudah kembali ke rumah Minakwe terbakar habis. Ia pun pada saat itu berpikir bahwa istrinya telah terbakar di sana, tapi ternyata Sri Atun diselamatkan oleh Tingen dari kobaran api. Bimo pun segera menyerang Tingen karena masih salah paham. Tingen menjelaskan semuanya jika dia bukanlah orang jahat. Lalu Tingen meminta Bimo untuk melenyapkan kuyang Minakwe. Bimo pun diminta untuk menusukkan tubuh Minakwe dengan sebuah mandau saat kepalanya terbang menjadi kuyang. Untuk menemukan di mana keberadaan Minakwe, Tingen pun memberikan rambut Minakwe yang selama ini ia simpan kepada Bimo. Rambut itu akan menunjukkan arah di mana keberadaan Minakwe. Pada saat itu Bimo yang sedang mencari Minakwe, ia pun melihat kuyang yang sudah terbang. Ternyata kuyang itu merupakan sosok dari Minakwe. Pada saat itu, kuyang Minakwe akan membunuh Bimo. Beruntunglah datang kuyang Tambe Nyai menolong Bimo. Dengan usaha yang sangat panjang, pada saat itu Bimo berhasil membakar tubuh Minakwe. Akhirnya pada saat itu Bimo pun berhasil menghancurkan tubuh Minakwe. Akhirnya mereka pun selamat dari ancaman kuyang-kuyang yang berada di sana. Itulah akhir dari film Kuyang, Sekutu Iblis yang selalu mengintai. Ternyata tokoh utama kuyang yang sangat kejam itu di desa itu adalah Minakwe. Ternyata Tambe Nyai difitnah oleh Minakwe sebagai dalang utama film ini. Baiklah, untuk kalian yang sudah menyaksikan review aku tentang film ini, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan berikan dukungan terbaik kalian kepada saya. Apa yang masih kurang dalam video saya, terima kasih. Selamat beraktivitas semuanya.